Bab 1349. Menahan 10 seranganmu. Sekarang selain Lian Ye, semua orang pun terkejut. Satu serangan membunuh pendekar ketiadaan. Pendekar kaisar membunuh pendekar kekaisaran. Membunuh begitu mudah. Saat ini, hati Reini sangat terkejut. Selain terkejut, dia juga menyadari sudah memandang remeh kekuatan warrior Yang. Dalam hatinya juga ada rasa takut. Karena kamar dagang demi dirinya mati seorang pendekar ketiadaan. Ini menandakan, meskipun warrior yang mati, masa depannya juga sudah suram. Karena masalah pribadi merugikan keuntungan umum, ini adalah pantangan dalam kamar dagang. Hanya salah berpikir masa depan pun hilang. Apakah Anda orang yang masuk dalam peringkat naga? Tanya tetua Sun yang ada di samping Reini. Ekspresi Reini langsung berubah dalam seketika. Peringkat naga. Peringkat naga adalah sebuah urutan. Semua si jenius yang ada di peringkat ini semuanya sangat menakutkan. Peringkat ini bukan hanya peringkat di dunia ini, melainkan peringkat dalam alam semesta ini. Di alam semesta ini ada ratusan planet, ribuan dunia, asalkan kamu memiliki kekuatan tidak peduli berasal dari dunia mana bisa masuk ke peringkat ini. Bisa dikatakan, ini adalah peringkat yang sangat terkenal di dunia kelas atas. Karena orang yang ada di peringkat ini rata-rata adalah si jenius terhebat dan kuat dari berbagai planet. Reini pun gemetar, jika warrior yang adalah si jenius yang ada di dalam peringkat naga, meskipun berada di peringkat belakang, dia juga akan mampus. Penguasa sangat mengutamakan keuntungan. Kamar dagang awan langit tidak mungkin demi dia menyinggung seorang jenius peringkat naga. Kamar dagang awan langit pasti akan mengorbankannya demi menyelesaikan konflik di antara kamar dagang awan langit dan warrior Yang. Peringkat naga. Warrior yang menghentikan langkah dan berkata, peringkat apa itu? Reini pun merasa lega saat mendengar perkataan warrior Yang, lalu mulai menyindir, benua penjara yang pelosok itu mana mungkin muncul si jenius peringkat naga. Diam. Saat ini, terdengar suara teriakan. Semua orang melihat ke arah sumber suara, dari kejauhan melihat seorang pria dan wanita pelan-pelan mendekat. Warrior yang pun kaget, karena wanita itu tidak memakai pakaian pria, melainkan berpakaian pria. Wanita memakai gaun ungu bermotif poni X, di pinggangnya ada sebuah ikat pinggang berwarna ungu, terikat erat, bentuk tubuh yang seksi pun terlihat. Wanita ini memiliki wajah lonjong, hidung yang mancung, alis yang tebal, juga memancarkan aura wibawa, bibir tipis. Di bibirnya kadangkala tersenyum tipis, tapi dilihat lagi, senyuman pun hilang. Rambut wanita ini ada sebuah tali yang mengikat, rambut tidak panjang pas sampai di pinggang. Pria di samping wanita memakai sebuah jubah berwarna putih, tampan, tatapan sangat tajam, di wajahnya ada aura wibawa, bukan sengaja dikeluarkan, melainkan dari dalam tubuh. Ekspresi Reini pun berubah saat melihat wanita ini. Dia langsung berjalan ke depan wanita tersebut dan memberi hormat, berjumpa dengan nona kedua. Wanita ini tidak memedulikan Reini, berjalan ke arah warrior Yang. Melihat ini, ekspresi Reini pun langsung menjadi jelek. Wanita ini tiba di depan warrior Yang dan berkata, "Maaf." Warrior Yang sedikit tercengang. Awalnya mengira wanita ini akan datang mencari masalah. Karena memukul bawahan muncul atasan ini hal yang sering dia jumpai. Tapi tak menyangka, wanita ini datang meminta maaf. Tidak sesuai alur cerita. Saat ini, wanita ini lanjut berkata, "Sebelum datang, aku sudah memeriksa. Benda teman planet Tianhe ini memang dilelang dari kamar dagang awan langit.
Tapi benda ini sudah diserahkan pada mereka. Setelah itu hilang, tidak lagi berhubungan dengan kamar dagang awan langit. Sedangkan pengurus kami datang mencari masalah, membantu teman planet Tianhe. Ini adalah perbuatan pribadi, tidak ada hubungan dengan kamar dagang awan langit. Selesai berkata, wanita tersebut memandang ke arah Reini yang ada di kejauhan dan berkata, "Reini, kamu demi dendam pribadi merugikan keuntungan publik. Tidak hanya membuat kamar dagang awan langit kehilangan reputasi, juga seorang master harus menerima hukuman, karena kamu ada kontribusi. Hukuman mati bisa dihindari, tapi tetap harus menerima hukuman. Tetua Sun, cacatkan kultivasinya." Muka Reini langsung pucat mendengarkan perkataan wanita tersebut. Buff. Reini berlutut di depan wanita itu, terus bersujud, "Nona kedua, selama ini aku tidak pernah berbuat kesalahan. Hari ini pertama kali melakukan kesalahan, berharap Nona kedua bisa mengampuni." Selesai berbicara, dia terus bersujud. Meskipun bukan hukuman mati, hanya mencacatkan kultivasi, tapi ini sebenarnya sama seperti membunuhnya. Di dunia yang mengutamakan kekuatan ini, tidak ada kekuatan, nasib akan bagaimana sudah bisa ditebak. Tetua Sun di samping pun tidak tega, ingin memohon ampun. Di saat ini, wanita itu mendadak berkata, "Tetua Sun, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tetapi, kamu seharusnya mengerti. Kamar dagang kita sangat besar, juga banyak hal yang perlu diurus. Jika hari ini tidak menghukumnya, semua orang akan belajar darinya. Mengandalkan kamar dagang menyelesaikan masalah pribadi, ini akan menimbulkan masalah besar bagi kamar dagang." Tetua Sun menghela napas dan berkata, "Nona kedua, aku tahu maksudmu. Hanya saja, kamu juga tahu, kamar dagang memberi satu hak pada para pengurus ini, bahwa kami boleh membantu mereka sekali ini." Wanita tersebut melambaikan tangan, memotong pembicaraan Tetua Sun. Jika hanya seperti ini, tentu saja tidak akan menerima hukuman seperti ini, tetapi dia memandang ke arah Reini dan berkata, "Reini, apakah kamu hanya ada kesalahan ini saja?" Reini pun terkejut mendengar ini, beberapa saat kemudian berkata, "Nona kedua sudah mengetahuinya." Wanita tersebut menggeleng kepala dan berkata, "Keserakahan adalah kesalahan terbesarmu." Selesai berkata, dia memandang ke arah Tetua Sun, "Apakah aku perlu bertindak sendiri?" Tetua Sun menghela napas dan berjalan ke depan Reini. Saat ingin menyerang, terdengar suara teriakan, "Hentikan!" Semua orang melihat ke arah suara, terlihat seorang gadis cantik dan seorang senior tua berjalan kemari. Gadis cantik ini mirip seperti Nona kedua, tapi aura berbeda. Badan seksi dan memesona, di wajah tersenyum manis, sangat memesona. Berjumpa pada Nona besar. Tetua Sun mereka pun memberi salam. Gadis cantik berjalan ke depan Nona kedua dan berkata, "Adik kedua, kenapa demi orang luar menghukum bawahan sendiri? Jika tersebar keluar, ini akan membuat pengurus merasa kecewa. Jadi, bagaimana penyelesaian menurut Nona besar?" ujar Nona kedua. Gadis cantik tersenyum dan berkata, "Kesalahan Reini ini aku tahu, yaitu sedikit serakah. Tapi, beberapa tahun ini, dia juga ada kontribusi besar. Mencacatkan kultivasi, hukuman yang terlalu berat baginya. Bagaimana jika memecatnya dari posisinya sekarang? Jika tidak, seorang gadis tidak ada kekuatan, kamu lebih baik membunuhnya, daripada hidup menderita." "Terima kasih Nona besar." Saat ini, Reini yang sedang berlutut pun berdiri ke depan hadapan Nona besar. "Terima kasih atas pertolongan Nona besar,
aku selamanya tidak akan melupakan. Liani Ye di samping pun menggeleng kepala saat melihat reaksi Reini, dalam hati memarahi Reini bodoh. Kondisi seperti ini, Reini melakukan ini sama seperti mempermalukan nona kedua. Jika dia adalah nona kedua, pasti akan membunuh Reini. Jika saat ini Reini menolak nona besar, bersedia menerima hukuman nona kedua, dan menunjukkan kesetiaan, mungkin tidak akan mencacatkan kultivasi, kedepannya juga akan menjadi orang kepercayaan. Sayangnya dia tidak melakukan ini. Saat ini langsung muncul cahaya pedang. Krut. Badan Reini pun kaku, lalu darah mengalir dari kening. Tidak lama kemudian, Reini menghembus napas terakhir, saat ini matanya membelalak besar. Mati penuh ketidakrelaan. Ekspresi semua orang pun berubah, memandang ke arah nona kedua, karena dialah yang membunuh. Nona kedua berkata dengan nada kecil, jika nona besar mengatakan lebih baik membunuhnya, aku bunuh saja langsung. Senyuman di wajah gadis cantik pun hilang, tapi kembali normal. Adik kedua ini kejam juga. Nona kedua tidak memedulikan gadis cantik ini, melainkan memutar badan ke arah warrior yang, kamu membunuh orang kamar dagang, masalah ini tidak boleh berlalu begitu saja. Tapi, aku juga tidak menindasmu, menerima 10 serangan tetua Sun, jika bisa menerima, tidak ada dendam di antara kamu dan kamar dagang. Akhirnya datang. Warrior yang tahu masalah ini tidak mungkin berlalu begitu saja. Sekarang sudah mulai mencarinya. Warrior yang memandang nona kedua sekilas dan tersenyum berkata, 10 serangan. Nona kedua, tetua Sun ini adalah pendekar ketiadaan, sedangkan aku hanyalah seorang pendekar kaisar. Kamu menyuruhku menerima 10 serangan, sebenarnya ingin membunuhku, kan? Terima atau tidak? Nona kedua memelototi warrior yang tersenyum dan berkata, Nona kedua, kamu bilang tidak akan menindasku, sekarang ini bukannya sedang menindasku. Kamu tidak berencana menerima? Tanya nona kedua. Terima, tentu saja harus terima. Yang berkata bukanlah warrior yang melainkan Liane Ye. Liani Ye berjalan ke samping warrior yang tersenyum berkata, tapi harus diganti, tetua Sun yang menerima 10 serangan kami. Semua orang pun terdiam mendengar perkataan Liani Ye, termasuk warrior yang dia tidak menghentikan Liane Ye. Dia memilih Liani Ye, tentu saja sangat percaya padanya. Tatapan nona kedua tertuju pada Liane Ye dan berkata, aku tidak salah dengar. Tidak. Liani Ye tersenyum dan berkata, kami percaya pada diri kami sendiri. Nona kedua menoleh ke arah warrior yang menaikkan bahu dan berkata, aku ikut perintah dia bilang terima ya terima. Nona mengangguk kepala dan berkata, ayo kita mulai saja. Saat ini, Liani Ye berjalan ke samping nona kedua dan berkata, nona kedua, ayo kita taruhan, bagaimana? Nona kedua memandang Liani Ye sekilas dan berkata, taruhan apa? Aku taruhan bahwa tetua Sun tidak bisa menahan 10 serangan ini, ujar Liani Ye. Nona kedua memandang Liani Ye cukup lama dan berkata, apa taruhannya? Liani Ye tersenyum dan berkata, 100.000 batu kristal suci. Warrior yang di samping pun terdiam saat mendengarkan ini. 100.000 batu kristal suci. Total batu kristal dia dan Liani Ye saja hanya ada 30.000 batu kristal suci, mana ada 100.000. Apa yang sedang dilakukan Liani Ye ini? Ekspresi nona kedua pun berubah sedikit saat mendengar perkataan Liani Ye. Nona, siapa namanya? Liani Ye, ujar Liani Ye. Nona Ye mengangguk kepala,
boleh saja taruhan. Tapi, Nona Liani apakah memiliki 100.000 batu kristal suci? Liani Ye tersenyum dan berkata, kamu seharusnya sudah menyelidiki kami, meskipun benua penjara adalah benua yang miskin, tapi kami tetap saja memiliki 100.000 batu kristal suci. Nona kedua memandang Liani Ye cukup lama lalu mengangguk kepala dan berkata, ayo, taruhan. Liani Ye tersenyum lalu berjalan ke depan warrior yang 100.000 batu kristal suci sama dengan 1 miliar batu kecubung. Jika kamu kalah, Liga Pedang akan melarat bersamamu, kamu lihat sendiri saja. Lihat sendiri saja. 100.000 batu kristal suci. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, menggerakkan pergelangan tangan, sarung pedang kuno muncul di tangan kiri, lalu cahaya pedang muncul. Roh pedang berubah menjadi leluhur pedang muncul di tangan kanannya. Memasukkan pedang ke dalam sarung, warrior yang menengadah kepala ke arah tetua Sun dan berkata, ayo mulai. Bersambung.